Kalau ditanya apa yang kamu ketahui tentang Tajikistan, barangkali sebagian dari kalian akan sulit memberi jawaban lantaran tidak begitu mengenal negara ini. Dengan warisan sejarah yang unik, budaya yang menarik, hingga landscape negara yang bikin takjub, membuat Tajikistan layak dan mungkin pas untuk jadi tujuan berliburmu. Nah, lebih lengkap tentang Tajikistan, simak ulasannya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu. Peradaban awal. Diketahui, wilayah yang kini membentuk Tajikistan sebelumnya adalah rumah bagi beberapa budaya kuno dari era Neolitikum dan era Perunggu. Kemudian menjadi rumah bagi kerajaan yang diperintah oleh agama dan budaya berbeda, termasuk peradaban Oksus, kebudayaan Andronoyo, Zoroastrianisme, Manikisme, dan Islam. Melansir laman Factsite, Tajikistan telah dihuni setidaknya sejak milenium keempat sebelum Masehi. Situs arkeologi Sarazam yang terdaftar di UNESCO menunjukkan sisa-sisa permukiman yang berasal dari abad keempat hingga akhir milenium ketiga sebelum Masehi, menjadikannya salah satu yang tertua di Asia Tengah. Selanjutnya, daerah tersebut sudah dikuasai banyak kerajaan dan dinasti, termaksud Kekaisaran Achaemenid hingga Kekaisaran Mongol. Nah, setelah diperintah oleh dinasti Timurid dan Kekhanan Bukhara, Renasan Timurid berkembang pesat. Wilayah tersebut kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia dan kemudian oleh Uni Soviet. Paul Bern dalam The Birth of Tajikistan, National Identity and the Origins of Republic 2007 mengungkap, di dalam Uni Soviet, perbatasan modern Tajikistan ditarik ketika menjadi bagian dari Uzbekistan sebagai republik otonom, sebelum menjadi Republik Soviet Tajikistan pada tahun 1920-an. Merdeka dari Uni Soviet. Pada 1924, Republik Sosialis Soviet Tajikistan dibentuk sebagai bagian dari Uzbekistan, tetapi pada 1929, Republik Sosialis Soviet Tajikistan dijadikan Republik Konstituen terpisah seperti dikutip BBC. Hanya saja, kota-kota yang didominasi etnis Tajik di Samarkand dan Bukhara tetap di Republik Sosialis Soviet Uzbek. Nah, antara 1927 dan 1934, kolektivisasi pertanian dan ekspansi cepat produksi kapas terjadi, menyebabkan protes dan kekerasan terhadap petani. Imbasnya, dua putaran bersih-bersih Stalin antara 1927 hingga 1934 dan 1937 hingga 1938 berakibat pengusiran hampir 10.000 orang, termasuk di tingkat Partai Komunis Tajikistan. Etnis Rusia dikirim untuk menggantikan populasi Tajik yang keluar dari negaranya sendiri. Meski begitu, orang Tajik yang tersisa diwajibkan menjadi tentara Soviet pada 1939 dan selama Perang Dunia II, sekitar 260.000 orang berperang melawan Jerman, Finlandia, dan Jepang. Pada akhir 1980-an, kaum nasionalis Tajik menyuruhkan peningkatan hak. Gangguan nyata tidak terjadi di dalam Republik sampai tahun 1990. Tahun berikutnya, Uni Soviet runtuh dan Tajikistan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 September 1991, hari yang sekarang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Tajikistan. Sistem politik dan pemerintahan. Bernama resmi Republik Tajikistan, merupakan sebuah negara terkurung daratan di Asia Tengah dengan luas 143.100 km persegi, dihuni oleh sekitar 9.537.643 jiwa. Secara geografis, wilayahnya berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Uzbekistan di barat, Kirgistan di utara, dan Tiongkok di timur. Tanah air tradisional orang Tajik termasuk Tajikistan saat ini, serta sebagian Afghanistan dan Uzbekistan. Yang menarik, sebenarnya pasca melepaskan diri dari Uni Soviet, Tajikistan secara resmi dan konstitusional merupakan negara republik, mengadakan pemilihan presiden dan parlemen, serta beroperasi di bawah sistem presidensial dengan sistem partai dominan, di mana Partai Rakyat Demokratik Tajikistan secara rutin memiliki mayoritas besar di parlemen. Presiden Tajikistan menjabat selaku kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan diemban Perdana Menteri. Meskipun menyatakan diri sebagai negara republik, Emomali Rahmon menjabat sebagai Presiden Tajikistan terus-menerus sejak November 1994. Perdana Menteri adalah Kokir Rasulzoda, Wakil Perdana Menteri pertama adalah Matlub Komdavlatov, dan dua Wakil Perdana Menteri adalah Murodali Alimardon dan Rukia Korbanova. Bahasa dan kebudayaan. Seperti diketahui, kebudayaan Tajikistan telah berkembang selama ribuan tahun.
Budaya Tajik dapat dibagi dua wilayah, yaitu metropolitan dan Kohiston atau dataran tinggi. Pusat kota modern di Tajikistan termasuk Dusanbe, sekaligus ibu kota, Kutjan, Kulop, dan Panjshir. Sebagian besar penduduk Tajikistan termasuk dalam etnis Tajik yang berbicara bahasa Tajik dengan dialek Persia dan ditulis dalam alfabet Sirilik Tajikistan sekaligus menjadi bahasa resmi. Meski demikian, faktanya bahasa Tajik adalah varian dari bahasa Persia. Oleh karena itu, penutur Tajik tidak memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan penutur Persia dari Iran dan penutur dari Afghanistan. Beberapa juta penutur asli Tajik juga tinggal di negara tetangga yaitu Uzbekistan dan Rusia. Di samping itu, bahasa Rusia juga banyak ditemukan di negara ini sebagai bahasa resmi antar etnis. Beberapa etnis yang mendiami Tajikistan diantaranya Tajik, Uzbek, Kirgiz, Rusia, Turkmens, dan lain-lain. Meskipun negara secara konstitusional sekuler, Islam dipraktikkan oleh 98% populasinya. Salah satu yang tertinggi di dunia. Barangkali satu hal yang sekiranya menarik dari Tajikistan adalah landscape negaranya yang unik dan khas. Kalau kita cek laman World Atlas, dikatakan Tajikistan is a highly mountainous nation, dengan kata lain negara dengan karakteristik bergunung-gunung. Bahkan disebutkan lebih dari 90% wilayah Tajikistan adalah pegunungan, di mana sekitar 50% memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa gunung tertinggi di dunia terletak di negara ini. Sebagian besar puncak tertinggi negara adalah bagian dari pegunungan Pamir dan Alai. Puncak Ismoil Somoni setinggi 7.495 meter adalah gunung tertinggi di Tajikistan. Tidak heran, Tajikistan sering dijuluki sebagai Roof of the World atau atap dunia, terutama di area pegunungan Pamir dengan ketinggian lebih dari 7.000 meter. Area yang termasuk Taman Nasional Tajikistan oleh UNESCO tersebut juga menjadi pertemuan pegunungan tertinggi di Eurasia. Selain itu, Tajikistan menjadi rumah bagi jalan tertinggi kedua di dunia, tepatnya di Jalan Raya Pamir dengan pemandangan spektakuler dan rute yang terpencil. Warga dilarang berjenggot dan berjilbab. Seringkali, jenggot dan jilbab atau cadar dikait-kaitkan dengan simbol-simbol agama termasuk di Indonesia. Tetapi ada cerita menarik yang terjadi di Tajikistan terkait dengan itu. Melansir laman Tempo, disebutkan kalau pemerintah setempat melarang warganya berjenggot dan berjilbab. Bahkan, apabila ditemukan masyarakat yang berjenggot ataupun berjilbab, maka akan berurusan dengan polisi setempat. Nah, setelah ditelusuri, faktanya kebijakan tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap radikalisme. Sejak diputuskan pada 2016, pemerintah telah mencukur jenggot hampir 13.000 pria. Selain larangan berjenggot, kampanye tersebut melarang perempuan Tajik mengenakan jilbab dan cadar hitam, terutama di sekolah-sekolah dan universitas. Larangan yang sama juga berlaku di semua lembaga negara. Menurut pemerintah, jenggot dan jilbab merupakan budaya asing dan tidak sesuai dengan budaya asli Tajikistan. Bulan madu terlama di dunia. Satu hal yang mungkin paling unik di Tajikistan adalah menikah dan bulan madu. Bahkan, seperti dilansir Intisari, pasangan yang baru saja menikah harus menjalani bulan madu selama 40 hari. Namun sebelum itu, orang-orang Tajik memiliki prosesi nikah yang unik dan berlangsung hingga 7 hari. Kabarnya, pada hari pertama upacara, masing-masing mempelai mengumumkan hari pernikahan dan menyelenggarakan pesta terpisah di masing-masing rumah. Nah, dalam 6 hari pertama pernikahan, pengantin wanita pun masih berada di rumah orang tuanya. Barulah pada hari ke-6, pengantin wanita beserta keluarga mendatangi rumah mempelai pria dan bermalam di sana. Lengkap 7 hari dan itu menandai berakhirnya proses pernikahan. Hal yang paling unik setelah pernikahan adalah lamanya proses honeymoon. Berlangsung selama 40 hari. Nah, seluruh 40 hari itu dihabiskan di bawah atap yang sama dengan orang tua suami. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi pengantin pada awal kehidupan pernikahan. 40 hari itu mereka ngapain aja ya kira-kira? Itulah sejumlah fakta tentang Tajikistan, sebuah negara memiliki bendungan terbesar di dunia. Bagaimana menurutmu?